Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini dari grup 4, grup Nyi Ageng Serang, sesi 1 dimulai pukul 8 sampai pukul 9 akan mempresentasikan aplikasi SAC. Di sini saya sebagai host Diani Kawati Rahwini Tias, asal dari Unwiku Jawa Tengah, mengajar di Unwiku Banyumas. Kemudian yang selanjutnya yang berperan sebagai moderator bernama Bapak Diki Cahyo Gumilang. Beliau lahir di Klaten 30 Agustus 1994. Beliau merupakan lulusan dari UNS S1 Pendidikan Teknik Mesin. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya 2016 sampai 2017 menjadi guru teknik kendaraan ringan di SMA Negeri 1 Sawit Boyolali. Pada tahun 2018 sampai 19 sebagai guru teknik elektronik di SMK Negeri 1 Sawit Boyolali, dan 2019 sampai sekarang menjadi guru keterampilan otomotif di SLB Negeri 2 Buleleng. Kemudian pada sesi 1 ini yang menjadi presenter adalah Ibu Rini. Saya bacakan CV dari Ibu Rini. Ibu Rini Widyastuti, beliau lahir di Yogyakarta tanggal 28 Juni 1969. Alamat beliau di Perumahan Abdi Negara Permai, Jalan Kresna 3, nomor 14, Bojanegara, Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Unit kerja beliau sekarang mengajar di SMK Negeri 2 Purbalingga. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh S1 di Fakultas Peternakan Undip Semarang. Kemudian melanjutkan S2 pada program studi ilmu peternakan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kemudian untuk pengalamannya, beliau sudah menulis buku, yaitu penulis soal ujian nasional tahun 2007 sampai 2014. Kemudian penulis buku kumpulan puisi ber-ISBN, dan sekarang menjadi wakil kepala sekolah bidang humas tahun 2017 sampai sekarang. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silahkan Pak Diki dipandu. Baik, terima kasih Bu Dian untuk presentasi kali ini. Nanti diberi waktu 30 menit nggih. Untuk 30 menit selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya rekap untuk ditanyakan ke Bu Rini. Bu Rini sudah siap nggih? Iya, siap. Nggih. Waktu saya persilakan Bu untuk memulai presentasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu untuk guru hebat se-Nusantara. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas banyak nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini. Dan sebelumnya izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wahono SPD selaku Ketua Gumun, kemudian Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Instruktur atas bimbingannya, kemudian Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara yang telah bergabung di Pikon kali ini, dan terkhusus kepada Bapak Rahmat Sugeng Suryana atau Pak Nanang, serta Bapak Ibu kelompok Gumun 4, kelompok Nyi Ageng Serang atas bantuan dan supportnya hingga tugas dikder pembuatan SAC sebagai media pembelajaran dapat terselesaikan.
Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kami sampaikan yaitu adalah materi untuk peserta didik kelas 11 jenjang SMK program keahlian agribisnis Ternak Unggas pada semester 5, yaitu KD 3.11 mempersiapkan kandang dan peralatan agribisnis pembibitan ternak unggas. Di mana di KD ini materi yang akan dipelajari Pak Nanang di home, Pak Nanang, Pak Diki. Mohon bantuannya Pak Diki di klik di home. Halo Pak Diki. Terima kasih. Di dalam materi mempersiapkan kandang dan peralatan agribisnis pembibitan ternak unggas, materi yang dipelajari yaitu mempersiapkan kandang, kemudian mempersiapkan peralatan kandang. Tujuan akhir dari mempelajari materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu menyiapkan kandang dan peralatan kandang sebelum kegiatan pemeliharaan unggas, dalam artian kandang dan peralatan itu sudah siap sebelum ayam masuk ke dalam kandang atau sebelum ayam datang. Kemudian materi yang pertama, kita masuk ke konten atau materinya. Kemarin ini kan 19. Oke, di layar bisa dilihat gambar silsilah atau bagian asal usul ayam. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu komoditas ternak yang berwarna merah, yaitu parent stock, di mana parent stock itu merupakan induk atau orang tua dari final stock atau komersial, di mana final stock atau komersial itu adalah ternak unggas yang biasa kita jumpai dan langsung bisa kita manfaatkan, yaitu ayam potong atau broiler dan ayam petelur yang menghasilkan telur. Jadi parent stock atau PS itu merupakan induk ayam potong broiler atau induk ayam petelur. Di sini di parent stock nanti kita pelajari. Kemudian parent stock itu adalah hasil keturunan dari grand parent stock, kemudian naik grand parent stock akan diturunkan oleh great grand parent stock dan great grand parent stock akan diturunkan oleh pure line sebagai galur murni. Dalam pemeliharaan parent stock itu terdiri dari ayam jantan dan betina, dan jantan dan betina itu melakukan perkawinan sehingga akan menghasilkan telur yang akan ditetaskan dan menghasilkan DOC atau day old chick, anak ayam yang umur sehari, bisa ayam pedaging, bisa ayam dan ayam. Pembibitan ayam ras saat ini sudah berkembang pesat dengan didukung kemajuan teknologi di bidang perubasan, serta pembibitan ayam ras di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peluang ekspor. Untuk menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu diperlukan pedoman pemeliharaan ayam ras yang baik atau good breeding practice, yang di dalamnya mengatur mengenai prasarana dan prasarana, proses produksi pelestarian, fungsi lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan. Lanjut ke materi berikutnya. Persiapan kandang. Di sini kandang merupakan faktor penting dalam ternak apapun, termasuk ternak ayam.
bahkan sering dihentikan sehingga justru akan berakhir usaha itu mengalami kerugian. Persiapan kandang membutuhkan waktu yang relatif lama karena kandang dibersihkan kemudian diistirahatkan, yang dilakukan agar siklus penyakit terputus sebelum pemeliharaan ayam dimulai. Tahapan persiapan kandang yang pertama yaitu penyemprotan desinfektan pertama. Kandang disemprot dengan air menggunakan sprayer tekanan tinggi, mulai dari atas dinding, tirai kandang, flat, dan lantai kandang. Tujuan dari penyemprotan adalah agar serangga mati dan tidak pindah tempat pada saat litter dan peralatan kandang diangkat. Penyemprotan desinfektan yang pertama sebaiknya dilakukan dengan optimal, di mana seluruh bagian kandang yang termasuk bagian sela-sela kandang harus basah atau terkena cairan desinfektan. Perlu diketahui, desinfektan hanya akan bekerja jika kontak dengan titik penyakit. Oleh karena itu, penyemprotan desinfektan yang pertama kali sebaiknya menggunakan jet spray yang bertekanan tinggi. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu membasmi tikus dan hewan liar lainnya atau hewan pengganggu. Kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran peralatan kandang. Di dalam kandang ada feeder tempat pakan jantan betina, kemudian sangkar itu digantung, alas sangkar. Semua peralatan disimpan di gudang, tetapi tentunya peralatan tersebut harus dalam keadaan bersih. Kemudian mengeluarkan feses atau angkat pupu atau feses atau kotoran. Liter bekas dan peralatan kandang dikeluarkan dari kandang, liter dimasukkan ke dalam karung, kemudian dikeluarkan dari kandang dan ditempatkan di tempat yang jauh dari kandang, dengan tujuan biar bibit penyakit tidak berada lagi di dalam kandang. Kemudian penyemprotan desinfektan kedua atau penyemprotan ulang bertujuan untuk membunuh serangga yang lelas atau tidak mati pada penyemprotan pertama. Merek dagang dari desinfektan itu macam-macam. Kemudian dosis penyemprotan bisa disesuaikan dengan anjuran dosis yang tertera. Kemudian mengumpul atau menyapu sisa-sisa dari kotoran yang masih berada di dalam kandang. Kemudian dilakukan cuci kandang bisa dengan jet spray. Kemudian repair lantai kandang dan mengapur dinding kandang. Bagian-bagian kandang yang rusak, lantai kandang atau kawat atau dinding dan atap yang rusak itu segera diperbaiki. Sedangkan pengampuran bertujuan mencegah dan membunuh mikroorganisme termasuk jamur yang merugikan. Kapur merupakan desinfektan yang murah, mudah didapat dan mudah dalam aplikasi. Cara pemakaiannya hanya diencerkan dengan air kemudian dioleskan atau disemprotkan pada permukaan kandang, yaitu ada lantai, dinding dan langit-langit kandang. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu untuk semprot yang ketiga, dosis penyemprotan disesuaikan dengan anjuran. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang digunakan di kandang harus selalu dalam keadaan bersih. Peralatan dan perlengkapan yang kotor mengundang bibit atau hewan-hewan liar masuk ke dalam kandang yang dapat menularkan penyakit pada ternak. Kebersihan peralatan dan perlengkapan kandang harus dikontrol sesering mungkin. Pengontrolan peralatan dan perlengkapan seperti tempat pakan, tempat minum, dan kotoran ternak dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian pakan. Kemudian penataan letak bangunan
kandang dan bukan kandang di dalam lokasi pembibitan unggas. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bangunan kantor dan mes karyawan harus terpisah dari bangunan perkandangan. Tata letak antar bangunan itu menjamin tidak terjadi pencemaran yang berasal dari ternak tua kemudian ke ternak muda. Biasanya di dalam peternakan, di dalam farm, ternak muda itu berada di depan. Begitu kita masuk di area peternakan, pasti kita jumpai ternak dengan umur muda itu berada di depan. Dan harapannya setelah masuk di kandang yang ternak muda, tentu saja di situ tidak terdapat banyak penyakit. Kemudian kita baru ke ternak yang muda, yang tua. Kemudian diperhatikan juga kandang membujur dari timur ke barat dan cukup sinar matahari. Kemudian jarak antar bangunan kandang minimal 1 kali lebar kandang yang diukur dari tepi atap kandang, bukan dari dinding kandang. Jarak antara kandang isolasi, kandang penetasan atau bangunan penetasan atau hatchery dan bangunan lainnya minimal 10 meter. Ini yang sering oleh peternak diabaikan karena mungkin lokasinya terlalu sempit sehingga jarak kandang itu terlalu dekat. Kita lanjutkan untuk sanitasi. Sanitasi adalah berbagai kegiatan yang meliputi penjagaan dan pemeliharaan kebersihan kandang dan sekitarnya, peralatan dan perlengkapan kandang, pengelolaan kandang serta orang dan kendaraan yang keluar masuk komplek perkandangan. Kegiatan tersebut merupakan suatu usaha yang paling murah dan mudah untuk pencegahan penyakit tetapi sering terabaikan. Desinfektan adalah bahan atau obat untuk menghilangkan mikroorganisme atau bibit penyakit yang biasa digunakan pada benda mati, sedangkan antiseptik adalah bahan atau obat untuk menghilangkan mikroorganisme atau bibit penyakit yang biasa digunakan pada makhluk hidup. Kemudian di dalam bibit penyakit menghalangi, dan sedangkan biosecurity itu ada 3 komponen, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Kemudian lanjut untuk biosecurity konseptual itu merupakan program pencegahan penyakit yang meliputi pemilihan lokasi farm atau lokasi peternakan di daerah tertentu yang bertujuan untuk memisahkan populasi ayam berdasarkan jenis ayam atau umur dan menghindari kontak dengan unggas lain. Sehingga di dalam membangun suatu peternakan itu harus memilih tempat yang jauh dari peternakan yang lainnya. Kemudian biosecurity struktural tingkat kedua yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan tata letak atau layout peternakan. Berarti ini ada di dalam peternakan tersebut, tata letaknya masing-masing bangunan harus diperhatikan. Kemudian biosecurity operasional merupakan prosedur manajemen dan rutin yang dimaksudkan untuk mencegah kejadian dan penyebaran infeksi di dalam kelompok peternakan. Kemudian objek-objek biosecurity itu ada manusia atau orang, di mana manusia atau orang itu apabila masuk di area peternakan itu harus melakukan penyemprotan dengan desinfektan dan menggunakan ADP yang lengkap. Kemudian untuk barang pun juga harus dilakukan
masuk di dalam box ultraviolet itu, di mana mungkin barang-barang itu ada menempel di titik sehingga dengan sinar ultraviolet akan mati. Kemudian kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang masuk di area peternakan juga akan dilakukan penyemprotan, dan area perkandangan sendiri juga akan dilakukan penyemprotan secara rutin. Kemudian materi yang kedua, mempersiapkan peralatan kandang. Jenis-jenis peralatan kandang diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pembibitan ayam ras yang baik. Jenis peralatan kandang itu terdiri dari pemanas buatan atau brooder atau heater, bisa sumber pemanasnya dari listrik atau dari gas LPG. Kemudian tempat pakan ada chick feeder tray, hanging feeder, chain feeding system, line feeding system. Kemudian tempat minum itu ada galon drinker, PVC drinker, nipple drinker. Kemudian ada tempat bertelur atau nest box atau sangkar telur. Kemudian alat timbang, alat pengaturan cahaya, alat pemigasi telur, dan alat pembawa telur atau bagi telur atau X-ray. Kemudian peralatan yang lainnya, jenis peralatan lainnya ada alat potong paruh atau depiker. Ini bertujuan untuk supaya ayam tidak mengurangi kanibalisme dan efisiensi pakan, karena ayam biasanya makan itu kalau kita lihat sering berjajaran sehingga pakan banyak yang tumpah. Dengan adanya potong paruh ini akan efisiensi pakan. Kemudian ada alat kesehatan, termometer, keranjang ayam untuk pengangkiran, alat pertukangan untuk repair atau perawatan, alat tulis untuk mencatat atau untuk mengisi recording, alat celup kaki dan tangan biasanya itu berada di depan kandang. Kemudian lampu senter, alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya, dan alat pengangkut biasanya truk karena untuk mengangkut telur, DOC ataupun pakan. Kita masuk ke closed-house equipment, di mana alat-alat untuk pemeliharaan agribisnis pemberitaan ternak unggas itu biasanya kandang berupa closed-house, karena ternak yang dipelihara adalah ternak yang bukan berasal dari daerah tropis, sehingga ternak itu harus kita pelihara juga menyesuaikan ternak itu berada di daerah asalnya. Yang pertama, internet equipment itu adalah terdiri dari cooling pad. Cooling pad ini berfungsi untuk menciptakan suasana dingin di dalam kandang. Kemudian yang outlet equipment itu bisa dilihat dari luar, yaitu ada blower yang menyedot panas dari dalam akan dikeluarkan lewat blower tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian ada feeder system. Di sana ada female feeder, itu berbentuk panjang. Kemudian kalau male feeder itu tempat pakannya berbeda, karena ini untuk betina harus ada grillnya, ada pembatasnya, sehingga diharapkan ayam jantan tidak bisa makan di tempat pakan yang betina. Oke, lanjut. Kemudian untuk watering system, untuk air minum, alat yang dipakai yaitu nipple
nipel. Apabila nipel itu disentuh oleh ujung paruh ayam, air akan keluar. Kemudian ada light system, pengaturan atau pengontrolan dari cahaya di dalam kandang. Kemudian kita lanjutkan untuk lens system atau sangkar yang ada di dalam kandang ayam pembibitan. Itu ada manual lens, itu dimana ayam akan bertelur di dalam sangkar, kemudian karyawan atau anak kandang itu akan mengambil secara manual. Kemudian ada yang auto lens, itu ayam bertelur di dalam kandang dan telur itu akan turun di sangkar, di bawah sangkar, dan telur itu akan berjalan sendirinya keluar kandang. Dan operator kandang sudah siap di luar kandang untuk melakukan pengepakan telur. Kemudian ada heater, brooder atau pemanas. Kalau yang berdiri itu adalah untuk pemanas di biasanya di peternakan-peternakan besar atau perusahaan-perusahaan besar. Ini dengan sumber pemanasnya listrik. Kemudian yang berada di bawah yang terletak di lantai adalah pemanas yang sumber pemanasnya berasal dari LPG. Biasanya ini untuk ternak dengan populasi kecil. Kita lanjutkan lagi. Terlihat di situ kandang untuk kandang layar, di mana kandang layar itu adalah kandang yang untuk ayam-ayam yang sudah berproduksi, yang sudah menghasilkan telur. Kandang yang sudah dibersihkan, kemudian kandang yang sudah terisi oleh ayam. Di sana ada tangkar telur, kemudian tempat pakan, tempat minum pun sudah tersedia. Kemudian yang terakhir ada kandang untuk brooding atau DOC. Ini kandang dipakai di awal, ada pemanasnya, kemudian tempat pakan, tempat minum juga sudah harus tersedia. Kandang yang satunya adalah kandang yang sudah siap untuk digunakan, sudah dilakukan persiapan kandang dan persiapan peralatan. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih waktu kami sampaikan, berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Rini. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan 2. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bu Rini, saya persilahkan. Ada pertanyaan tuh Pak. Oh ya, ini dari Pak Susilo. Bu Rini? Ya. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Susilo, berapa lama usia Berapa lama usia produktif ayam petelur hingga harus diganti dengan bibit ayam yang baru? Monggo Bu Rini dijawab. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Susilo. Kami mencoba menjawab. Lama usia ayam itu berproduksi atau bertelur itu kurang lebih umur 99 minggu gitu. Dimana ayam itu biasanya akan berproduksi di umur
16 sampai 18 minggu, dan kita pelihara sampai umur 99 minggu. Kadang ini tergantung dari masing-masing strain atau jenis-jenis ayam, karena masing-masing jenis ayam atau strain itu berbeda dalam produksi. Ada yang 89 minggu sudah diakhir, kemudian diganti dengan ayam yang baru lagi. Demikian Pak Susilo, Pak Diki. Berarti 90 hari nggih untuk 99 minggu. Oh, 99 minggu. 99 minggu. Oh, nggih. Minggu, nggih. Bagaimana, Kenapa Pak? kita memakai minggu? Karena Nggih. di dalam recording itu biasanya kita memakainya minggu. Oh, nggih. Dari Pak Susilo mungkin ada feedback. Halo. Nggih, Pak. Oke. Baik, menyambung pertanyaan barusan. Dengan Pak siapa nggih? Pak Susilo mas saya, Pak. Oh, nggih, nggih. Nggih, monggo, Pak. Oke. Terima kasih. Berarti intinya itu kalau dibandingkan dengan maaf ini mungkin agak sedikit berbeda. Dibandingkan dengan ayam pedaging mungkin begitu. Usia produksinya kira-kira sama atau mungkin lebih panjang yang mana gitu. Terima kasih. Saya jawab Pak Diki ya. Nggih, monggo, Bu. Di komoditas unggas atau ayam itu ada komoditas ayam pedaging itu atau ayam broiler yang sering kita lihat itu, yang sering kita makan mungkin itu kita pelihara biasanya umur sampai 40 hari itu ayam broiler. Kemudian ada komoditas lagi ayam petelur yang menghasilkan telur yang ayamnya itu berwarna coklat, itu biasanya kandangnya dalam bentuk tingkat. Itu hanya dipelihara juga tergantung dari strain atau jenis ayamnya sendiri, yaitu mungkin 85 sampai 90 minggu. Kemudian ada ayam pembibit, yaitu ayam yang akan dipelihara di dalam kandang itu nanti ada jantan dan betinanya melakukan perkawinan dan akan menghasilkan telur tetas. Telur tetas itu akan menghasilkan ayam pedaging maupun ayam petelur, seperti itu, Pak. Kalau ayam petelur, ayam pembibit biasanya seperti ayam petelur, umur untuk di akhirnya sekitar 90-an minggu. Demikian. Oke, gimana Pak Susilo? Oke, terima kasih informasinya. Saya terima kasih dulu. Terima kasih Pak Susilo. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo, Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya boleh bertanya, Bu Rini. Boleh, monggo. Kalau ciri ayam petelur itu sudah memasuki usia nggak produktif itu cirinya gimana, Bu? Oke, untuk saya coba menjawab ya. Nggih. Ayam petelur dikatakan produksinya kurang atau bahkan tidak menghasilkan telur lagi apabila kita lihat dari jenggernya dulu. Jengger itu yang ada di kepala ya. Nggih. Itu ayam yang tidak bertelur itu warnanya merah itu, tapi merah pucat. Oh, merah pucat, nggih. Merah pucat. Kemudian bisa juga dilihat dari
tulang pelvis yang ada di sekitar kloaka dengan tulang dada itu kita ukur. Kalau tulangnya itu melebihi jarak antara tulang pelvis dengan tulang dada itu lebih dari 3, berarti itu ayam memang produksinya sudah menurun dan harus diakhir. Biasanya seperti itu Pak, kalau kita melakukan pengakhiran di ayam petelur yang berada di sekolah. Oh, oke. Terima kasih Bu. Berarti sudah bisa dilihat dari ciri fisiknya nggih? Oke, bisa dilihat dari ciri fisiknya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sriroh. Apakah kira-kira bisa diajarkan anak-anak kita yang tunarungu enggak? Kalau di misal materinya Ibu Rini ini bisa diterapkan di sekolah luar biasa atau tidak gitu nggih? Saya coba menjawab, Adike. Nggih. Terima kasih Bu Sriro atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Materi ini bisa diajarkan untuk siswa yang mungkin mempunyai kekurangan tadi tunarungu kalau tidak salah. Nggih, tunarungu. Bisa diajarkan karena bisa dengan bahasa isyarat kan bisa. Kemudian materi ini pun mudah untuk dilakukan, asal nanti ada kandang, ada komunitasnya ayam. Nanti ini bisa sebagai bekal mereka. Sampai untuk melengkapi kekurangannya bisa diajarkan materi ini, dan nanti mungkin bisa mereka mengaplikasikan di rumah. Sangat bagus sekali ini sebagai tambahan Bu Sri. Ya. Oh, nggih. Ya, nggih. Terima kasih Bu Rini. Tapi maaf saya tambah langsung ini. Tapi sepertinya modalnya terlalu besar itu ya Bu Rini. Iya itu. Enggak begitu. Harus lahan yang luas Bu. Bisa dimulai dengan yang macam kambing dahulu Bu. Enggak apa-apa. Ya, karena Yang kampung berapa ekor? Oh gitu ya. Maksud kami kan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, kalau sudah SMA itu kan memang diarahkan ke hal-hal yang untuk nanti kebutuhan hidupnya gitu, mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan materi ini saya lihat sangat bagus. Hanya saya pikirkan bahwa ini perlu budget yang tinggi nih, gitu saya pikir. Bisa ya, nggak terlalu besar itu dulu, hanya berapa ayam gitu bisa ya Bu? Bisa Ibu, bisa kita pelihara satu yang jantan misalnya. Ini khusus untuk yang bibitan karena nanti akan menghasilkan telur tetas kemudian ditetaskan ya. Bisa satu jantan mungkin dengan 5 yang betina, nanti kan ini akan menghasilkan, kalau kawin akan menghasilkan telur. Kemudian bisa telurnya dirami oleh betinanya atau bisa dengan mesin tetas. Mesin tetas pun juga bisa kita buat sendiri kalau tidak mampu untuk membeli itu. Sisa-sisa kami pun seperti itu juga dibekali seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rini, ilmunya sukses. Sama-sama. Ya, amin. Ya. Berarti cukup mempersiapkan alat yang sederhana dulu nggih Bu? Mungkin misal Bisa. kandang, cuman model kandang aja nggih? Kandang ayamnya Pak, ayamnya. Nggih. Sama ayamnya. Nggih. Pak Diki, Nggih. itu dilaksanakan tuh biar nggak ingat pulang-pulang kampung terus. Kembali. Nggih Bu. Ya. Nggih. Dan mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah luar biasa, tapi perlu penanganan yang ekstra
harus sabar. Jadi kuncinya jadi guru SLB seperti Ibu Sriro harus punya tingkat kesabaran yang lebih untuk mendidik anak. Harus, ya. Ya itu untuk yang anak tunagrahita ringan sama yang D dengan tunarungu bisa itu Pak Diki. Oke, Bu. Kalau di luar Jawa biasanya kan lahannya luas. Oke. Nanti bisa diterapkan di sekolah luar biasa. Kebetulan di kurikulumnya juga ada, Bu, untuk peternakan. Iya, ada. Iya, makanya. Nanti bisa berbagi pengalaman dengan saya, Bu. Siap. Oke. Mungkin Bu Rini sudah terima kasih. Ya. senior. Baik, Bu Rini, ini ada pertanyaan lagi dari Bu atau Pak nggih? Pak Arsya Syarif. Ada aturan tidak dalam pembuatan kandang dalam kampung? Apa harus ada jarak? Monggo Bu Rini. Panjang. Terima kasih, saya coba untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk aturan pembuatan kandang, memang ada aturannya. Biasanya ada syarat-syarat lokasi kandang. Lokasi kandang yang pertama yang memang harus itu kan jauh dari penduduk atau rumah penduduk. Karena apa? Kalau dekat dengan penduduk berarti kan nanti penduduknya akan terganggu dengan kegiatan yang ada di kandang maupun dari limbahnya, sehingga harus jauh dari lokasi pemukiman. Tetapi kadang kalau di perkampungan itu karena ada permakluman, kalau untuk ayam kampung itu biasanya dekat dengan pemukiman. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya memang mereka mencari lokasi yang jauh dari pemukiman. Begitu Pak Diki. Oke. Berarti harus jauh dari kampung nggih? Kalau untuk yang perusahaan biasanya itu minimal itu biasanya. Minimal berapa kilo itu, Bu? Ada aturan nggak yang mengatur untuk pembuatan kandang di biasanya sekitar 5 sampai 10 kilo itu jauh dari pemukiman penduduk kalau yang perusahaan besar. Oh, oke. Masalahnya kalau di kampung sudah ada banyak masalah kayak gitu, Bu. Ada penolakan dari warga yang sudah terjadi kayak gitu. Saya sendiri pun seperti itu. Saya buat kandang sapi. Pertama memang di sendirian di situ belum ada pemukiman penduduk. Kemudian lama-lama ada perumahan. Akhirnya saya tergeser. Saya pindah ke lokasi yang baru. Dengan harapan jauh lagi dengan penduduk. Kadang kita yang pertama di situ, tapi akhirnya terkalahkan karena tadi harus ada sosial ya. Oke. Tidak mengganggu dari penduduk. Mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya tolong dinonaktifkan nggih. Bu Sriani, Bu Reski, Bu Endang. Minta tolong Bu Dian untuk menonaktifkan. Oke Pak, udah dinonaktifkan sama saya, tinggal Bu. Oke, untuk Pak Arsya Syarif mungkin ada feedback.
Tidak ada nggih? Pak Arsya Syarif. Kalau tidak ada, baik. Untuk ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nanang. Penyakit apa saja yang sering muncul dalam memelihara ayam? Monggo Bu Rini. Terima kasih Pak Nanang pertanyaannya. Saya coba menjawab. Penyakit yang sering muncul di area peternakan yang menyerang ayam itu ada mungkin yang sering kita lihat bisa ayam kampung, ND atau tetela, Newcastle disease. Terlihat ayam tersebut sering terlihat ayam itu kayak itu karena kemudian ada jenis penyakit lagi Gumboro, itu biasanya menyerang kekebalan tubuh imun kita. Itu yang sering kita mendengar lagi. Dulu ada flu itu sekarang sudah berkurang, sehingga nanti supaya ayam itu tidak banyak yang sakit, tidak banyak yang diserang penyakit, sehingga persiapan kandang maupun persiapan alat itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Kasih kandang, kasih ada biosecurity itu memang benar-benar harus diterapkan. Ini terutama untuk yang peternakan yang populasinya besar, populasinya banyak. Semua itu harus disiapkan, nanti akhirnya kita akan mengalami kerugian. Itu yang tidak kita harapkan. Demikian Pak Nanang. Ya, mungkin dari Pak Nanang ada feedback. Halo. Nggih, Pak Nanang monggo. Iya. Biasanya untuk ayam-ayam yang kena penyakit itu tidak dikonsumsi Bu ya, berarti langsung dikubur gitu atau gimana Ibu? Atau bisa ditangani, diobati dulu? Ya. Terima kasih. Untuk ayam yang terserang penyakit itu tergantung penyakitnya. Kalau seperti yang dulu flu, itu karena tidak bisa dikonsumsi, sehingga harus dikeluarkan, ada yang harus dikubur, kemudian harus ada dibakar, karena itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang lainnya itu bisa diobati dulu Pak Nanang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Nanang. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Ada satu pertanyaan lagi Bu. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengolah limbah yang dihasilkan oleh peternakan ini? Monggo Ibu Rini. Terima kasih pertanyaannya. Pengolahan limbah biasanya yang kita lakukan yaitu dibuat untuk kompos. Untuk kompos, kalau memang tidak membutuhkan terlalu banyak, kita keluarkan, kita biasanya ada dijual, ada pembeli yang datang sendiri. Kalau pengolahan limbah biasanya hanya untuk praktek siswa saja. Kemudian dibuat kompos nggih. Bu Sri Eka Karni mungkin ada feedback. Baik, kalau nggak ada mungkin cukup sekian saja untuk sesi pertanyaannya. Monggo Bu Rini untuk memberikan kesimpulan dari media yang sudah dipaparkan, sepatah dua kata gitu Bu. Terima kasih. Untuk mengakhiri, sebelumnya kami akan menyimpulkan untuk
media SAC ini memang sangat bagus nanti untuk bisa diterapkan di saat siswa kita, peserta didik kita belajar dari rumah. Bisa kita share, kita kirimkan siswa untuk belajar, karena di dalam SAC ini lengkap dengan materinya, kemudian ada latihan-latihan soalnya, dan bisa dipelajari secara offline. Dan hanya pengalaman dari pembuatan SAC ini memang perlu ketelitian, langkah-langkah yang memang harus pelan-pelan, satu persatu harus teliti dan cermat. Tapi saya anggap SAC adalah media pembelajaran yang cukup bagus, bisa diterapkan untuk peserta didik kita. Demikian Pak Diki. Terima kasih Bu Rini. Berarti kesimpulannya SAC lebih mudah untuk dipelajari oleh siswa. Ya. Itu tadi pemaparan dari Bu Rini dengan mata pelajaran agribisnis pembibitan ternak unggas. Kami selaku moderator mengundurkan diri. Waktu dan tempat saya serahkan ke host. Monggo Bu Dian. SAC-nya tentang peternakan pembibitan ternak unggas ini menarik sekali Ibu. Mungkin apabila ada peserta yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Bu Rini. Boleh kan Bu Rini? Boleh, monggo silakan dengan senang hati. Silakan itu Bu Rini dengan senang hati membantu. Misalnya ada peserta yang ingin lebih jauh bertanya untuk kepada Bu Rini tentang peternakan unggas. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang sedikit lagi, saya akhiri untuk presentasi media pembelajaran SAC pada sesi 1 pada tanggal 20 Juni 2020. Saya selaku host mohon maaf apabila selama pemaparan presentasi ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih untuk peserta yang udah bekerja sama untuk mematikan mic selama proses pemaparan dan pembeberan. Untuk itu saya mohon maaf dari host, kemudian presenter dan moderator. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This session Tadi is saya no belum longer absen being ya. recorded. Iya Bu, Saya absen dulu. pagi Bu. Ya.